Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur atas limpahan rahmat taufik dan hidayahnya sehingga kita masih bisa mengikuti forum walaupun secara online ini tanpa kurang apapun, dan tak lupa pula salawat senantiasa kita haturkan pada panutan kita Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah sebagaimana yang diamanahkan oleh teman-teman Komisi Syariat Rausan ini, dimintai tolong untuk mengisi materi ini. Cuma ini kalau boleh kita sampaikan, basic training LK1 secara virtual ini masih perdana di seluruh Jatim, baru perdana di Kediri karena platform trainingnya baru selesai dikerjakan kemarin. Dan adapun terkait materi tadi sudah sedikit banyak disinggung oleh moderator. Kalau saya perkenalkan moderator untuk wanita yang cantik di sebelah saya, moderator namanya Mbak Putri Alifah Putri. Beliau Komisariat Usuluddin sebagai Kabid PTKP, cabang sebagai Kohatimata. Jadi adapun tentang materi Mission HMI, sebelum kita menginjak materi Mission HMI, yang pertama kita harus tuntaskan di Himpunan Mahasiswa Islam itu semua keanggotaannya, semua sumber daya manusianya, semuanya adalah mahasiswa. Sudah sedikit banyak tadi terkait mahasiswa sudah disinggung. Adapun menambahi, selain memiliki tugas peran dan fungsi sebagai agent of change, agent of control, agent of balance, mahasiswa juga memiliki peran serta menjadi seorang guardian of value, moral force, iron stock. Mengapa? Mahasiswa sebagai sumber daya pengganti untuk tokoh-tokoh terdahulu. Contoh nih, tokoh besar Insinyur Soekarno yang melanjutkan estafet kepemimpinan, gagasan kepemimpinan dan gagasan gotong royong Soekarno dilanjutkan oleh generasi-generasi. Sama halnya seperti halnya kita hari ini. Kita hari ini diproyeksikan untuk mengisi tokoh-tokoh besar yang hari ini sedang menjabat ataupun hari ini sedang mengisi pos-pos yang masih beliau. Adapun selanjutnya Mission HMI. Kalau kita membahas materi Mission HMI, kita tidak bisa lepas dengan apa yang namanya sejarah berdirinya HMI dan juga aturan main organisasi. Sedikit merefleksikan materi yang kemarin disampaikan, HMI memiliki komitmen besar berupa komitmen besar pertama ketika digagas oleh para pendiri, para pelopor, oleh Kakang Dala Terpari serta kawan-kawan, komitmen kebangsaan dan keumatan. Mengapa ada dua komitmen tersebut? Yang pertama, karena kondisi kala itu Indonesia sedang mengalami penjajahan, sedang rame-ramenya penjajahan, sehingga mempertahankan keutuhan NKRI menjadi komitmen bersama mahasiswa kala itu. Dan yang kedua, komitmen keislaman di sini ditinjau dari dua kondisi Islam nasional, lokal nasional, dan kondisi internasional. Karena gerakan pembaruan Islam bukan malah memperkaya Islam, melainkan malah menimbulkan perpecahan yang ada, dan juga kondisi Islam yang jumud dalam negeri kala itu, sehingga berdampak pada tidak ada perkembangan Islam dalam perkembangan pemikir ataupun karya-karya keilmuan dalam Islam kala itu. Berlanjut, sebagaimana aturan main organisasi ini, jadi yang namanya organisasi itu pasti memilih terstruktural,
tersusun bukan hanya satu orang, pasti lebih dari 2-3 orang atau bahkan lebih, tersistematik. Mission HMI adalah tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh kader-kader HMI. Yang artinya apa? Artinya mission HMI sebagai landasan pembentukan platform kerja HMI. Bagaimana HMI ini mencetak kader-kadernya, bagaimana HMI ini memfungsikan perkaderannya, bagaimana seharusnya perkaderan HMI, lantas goalnya atau tujuannya sebagai atau menjadi seperti apa, ya itu tentukanlah di mission HMI. Kalau NDP sebagai landasan ideologis, terus konstitusi adalah landasan konstitusionalnya, mission HMI ini sebagai formulasi dalam meramu setiap nilai-nilai ataupun setiap intisari yang ditransferkan untuk tiap-tiap kader HMI. Adapun apa-apa saja yang transferkan, yang pertama tadi sudah sedikit disinggung oleh Master of Training. Tujuan HMI yang tertera di pasal 4 AD HMI, terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdi yang bernafaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dalam tujuan HMI ini tidak sedikit ataupun kebanyakan tujuan memiliki anggapan bahwasanya tujuan HMI ini kok terkesan tidak realistis. Namun menurut kami teman-teman ataupun kader-kader HMI, tujuan ini bukan tujuan yang utopis, tujuan yang hanya omong kosong. Ini adalah tujuan yang sangat realistis bagi teman-teman ataupun bagi kita kader-kader HMI. Mengapa demikian? Dengan tujuan ini HMI menciptakan sistematika perkaderannya secara sistematis, baik secara formil maupun non formil. Adapun dari tujuan ini memiliki kualifikasi dasar yang berupa 1. Insan akademis, 2. Insan pencipta, 3. Insan pengabdi, insan bernafaskan Islam, dan insan yang bertanggung jawab. Adapun 5 dasar kualifikasi kader HMI ini disebutkan dalam platform kerja HMI sebagai kualitas 5 insan kita. Jadi gimana? Kedengaran enggak? Jadi 5 kualitas insan kita ini, insan akademis. Insan akademis di sini tidak sekedar berputar pada perolehan IPK, bukan sekedar pengentasan SKS, namun insan akademis di sini lebih kompleks lagi, bukan sekedar meninjau dari hasil ataupun apa yang didapatkan dari perguruan tinggi, melainkan kembali kepada persifatan dasar yang dinamakan seorang mahasiswa, bukan sekedar orang yang selesai dari bangku SMA masuk perguruan tinggi saja, melainkan memiliki ciri-ciri khusus seorang mahasiswa: berwawasan luas, teoritis, kritis, dan bisa mengaplikasikan apa yang dia dapat di perguruan tinggi untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan organisasi ataupun untuk kepentingan agama. Jadi akademis di sini bukan seputar dalam berapa perolehan IPK, tidak berputar itu saja, melainkan masih banyak lagi. Insan pencipta di sini diharapkan, insan pencipta di sini kader-kader HMI diwajibkan dan diharuskan untuk kreatif dan inovatif.
tidak berputar dalam menciptakan platform-platform kerja untuk kepentingan organisasi saja ataupun untuk melulu untuk organisasi saja, melainkan juga untuk kepentingan bersama. Diharuskan kader-kader HMI tidak terisolir dengan dunianya sendiri, sehingga terbelai dan sehingga tidak memiliki ataupun tidak bisa menghasilkan karya-karya baru untuk kepentingan bersama. Insan pengabdi kader HMI diharuskan dan diharapkan untuk mengabdikan dirinya sendiri, menghibahkan dirinya sendiri untuk kepentingan orang banyak, bukan sekedar untuk melulu untuk kepentingan diri sendiri, melainkan kita hari ini berproses, kita hari ini ditempa dengan sedemikian rupa, kita melalui prosesnya dengan sedemikian rupa, bukan hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, melainkan untuk kepentingan masyarakat ataupun untuk kepentingan agama. Karena apa? Sebagaimana yang dikomitmenkan di dalam perguruan tinggi, pengabdian masyarakat, dan sebagaimana yang teman-teman pegang bahwasanya khairun nas anfa'uhum din, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain. Dan bernafaskan Islam di sini kader-kader HMI dalam melakukan setiap aktivitasnya ataupun setiap kinerjanya tidak boleh mengabaikan nilai-nilai keislaman. Jadi gini, bernafaskan Islam di sini kalau kita ibaratkan Islam adalah sebuah oksigen, sedangkan kita sebagai manusia memerlukan oksigen untuk bernafas. Yang seperti itulah kondisi Islam bagi teman-teman ataupun bagi